فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 28, pembahasan yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Jabal Al-Hifdz, digelari dengan Jabal Al-Hifdz, gunungnya hafalan. Dinukilkan dalam salah satu tarjumah beliau bahwasanya beliau menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Kata beliau, ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kata beliau, babu qaulil muhaddits haddatsana aw akhbarana wa anba'ana. Kata beliau, bab ucapan seorang muhaddits haddatsana, telah menceritakan kepada kami, aw akhbarana, atau telah mengkabarkan kepada kami, wa anba'ana, dan telah memberitakan kepada kami. Sebenarnya secara bahasa haddatsa, akhbara, anba'a itu semakna aslinya. Oleh karena itu para ulama selang pendapat mengenai apa sih bedanya. Kalau menurut jumhur sama. Karena apa? Karena satu makna gitu loh. Paham ya? Walaupun menurut ahlu istilah, ahlu mustalah hadis, mereka membedakan, namun secara umum maknanya tidak jauh beda. Telah menceritakan, telah mengkisahkan, telah mengkabarkan. Kita lihat berikutnya. Wa qala lana Al-Humaidi, dan telah berkata kepada kami Al-Humaidi. Al-Humaidi ini gurunya Imam Bukhari. Beliau adalah Abdullah bin Zubair, imamun hafidh. Beliau Al-Humaidi adalah Abdullah bin Zubair. Beliau imamun hafidh. Kana 'inda Ibnu Uyainah, waktu itu beliau berada di sisi Sufyan bin Uyainah. Di waktu itu beliau berada dekat Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, beliau digelari dengan Syekhul Islam, disebutkan dalam Syiar Al-Nubala oleh Al-Hafidh Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih. Syekhul Islam Abu Muhammad Al-Hilali. Di Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi, digelari dengan Syekhul Islam. Haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu. Waktu itu Al-Humaidi berkata kepada kami tatkala beliau berada di dekatnya Ibnu Uyainah rahimahullah, mengatakan bahwasanya haddatsana dan akhbarana dan anba'ana dan sami'tu dinilai sama, itu maksudnya. Karena ini nanti kaitannya masalah tata cara menyampaikan hadis.
Di sana ada yang namanya tahammul, ada juga yang namanya adat. Kalau dalam ilmu mustalah tahammul itu adalah apa? Tahammul mengambil hadis, akhdul hadis. Itu namanya tahammul. Sedangkan al-ada itu adalah iblaghul hadis, menyampaikan hadis. Haddatsana fulan, haddatsana alan, sami'tu fulanan. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya adalah al-ada, penyampaian hadis. Tapi kalau pengambilan hadis namanya at-tahammul, akhdul hadis. Kita lihat. Jadi waktu itu Al-Humaydi bercerita kepada Al-Imam Al-Bukhari tatkala berada di sisinya Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah bahwasanya haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan, satu. Jadi enggak dibedakan ya, satu makna. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang digelari dengan apa? Sahibu na'lai Rasulullah SAW, adalah sahabat pembawa sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis ini nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali asbahullah dalam syarah nanti. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang dibenarkan ucapannya. Karena beliau tidak berucap dengan hawa nafsu. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa qala Syaqiq ibn Salamah, Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il Al-Asadi, disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala, Abu Wa'il Al-Asadi beliau mukhadram. Syaqiq bin Salamah adalah mukhadram. Mukhadram itu adalah adrakan Nabiyya SAW wa ma ra'ah. Itu seorang yang menjumpai zaman Nabi SAW tapi belum pernah melihat dan berjumpa Rasulullah SAW. Paham ya? Makanya sebagian para ulama masukkan An-Najasyi Ashamah masuk dalam barisan mukhadram. Jadi orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW sezaman, tapi belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu. Bedakan dengan sahabat. Kalau sahabat, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalatir riddah. Kalau sahabat definisinya adalah orang yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu berarti ya, beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan walaupun pernah murtad. Jadi walaupun sahabatnya pernah murtad kemudian masuk Islam lagi, mati di atas keislaman, mati di atas keimanan, tetap sahabat. Mafhum? Tapi kalau mukhadram enggak pernah jumpa. Tapi sezaman, hidupnya zaman. Paham ya? Nah, Raja Najasyi, penguasa Habasyah waktu itu yang namanya Ashamah, ketika beliau hidup waktu itu Rasulullah juga apa? Sudah meninggal atau masih hidup juga waktu itu? Masih hidup juga. Jadi hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah jumpa, enggak pernah melihat. Itu namanya mukhadram. Namanya apa? Mukhadram. Dibedakan. Wa qala Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il Al-Asadi mukhadram. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Suatu ketika aku mendengar Nabi SAW suatu kalimat. Syahidnya apa? Lafaz sami'tu. Lafaz sami'tu itu digunakan untuk lafaz ada. Tahu ada ya, penyampaian hadis. Dan ini derajatnya tinggi sami'tu ini. Karena sami'tu itu dia mendengar gitu loh. Paham ya? Mendengar. Bukan sekedar apa? Kabar-kabar saja, itu dia benar-benar mendengar. Wa qala Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau ma'ruf dengan nama, digelari dengan sahibus sir,
sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Suatu ketika telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hadis. Syahidnya apa? Haddatsana. Jadi termasuk lafaz-lafaz ada penyampaian hadis adalah haddatsana, sami'tu, akhbarana. Wa qala Abul Aliyah Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi, thiqah. Abul Aliyah Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi, thiqah. Ini kebanyakan menukilkan terjemahnya dalam siyar ya, Siyar Alamun Nubala yang mudah. Abul Aliyah adalah Rufai bin Mihran Ar-Riyahi, thiqah. Wa qala Abul Aliyah an Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abul Abbas, sahabat yang mulia, sahabiyun jalil. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abul Abbas. Gelarnya apa gelarnya? Gelarnya beliau mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat, terjemahanul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Dan tentunya tidak terlepas dari takdir Allah dan juga doa Rasulullah SAW yang waktu itu beliau berdoa untuknya. Apa doanya? Raihan? Na'am, ahsanta barakallahu fi. Doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi waktu itu Rasulullah berdoa untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas terhadap ilmu agama dan ajarkanlah padanya ilmu ta'wil. Apa itu ta'wil di sini artinya? Tafsir. Paham ya? Naam. Mufassirus sahabah. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Berkata Abul Aliyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Berarti hadis apa ini namanya? Hadis apa berarti? Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis apa namanya? Hadis qudsi. Haditsun qudsiyun. Paham ya? Nisbah kepada Al-Malikul Quddus, Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Zat yang disucikan dari semua aib dan semua kekurangan, semua cacat. Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Perbedaannya sangat banyak sekali dan pernah Anda sebutkan waktu itu. Satu di antaranya Hizam, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Naam, kalau hadis qudsi tidak bisa dipakai di dalam salat. Maksudnya tidak bisa dipakai bacaan dalam salat. Setelah baca Al-Fatihah kemudian baca hadis qudsi, enggak bisa. Sedangkan Al-Qur'an, na'am, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam salat na'am dibaca, tapi hadis qudsi tidak. Perbedaan kedua, Novel. Hadis qudsi tidak digunakan untuk meruqyah, na'am. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa hadis qudsi untuk meruqyah. Sedangkan Al-Qur'an ayat ruqyah. Al-Fatihah di antaranya dan bahkan seluruhnya bisa untuk meruqyah Al-Qur'an. Perbedaan yang ketiga, Raihan. Nah, maksudnya dengan tartil. Kalau hadis qudsi bacanya tidak dengan tartil, enggak perlu pakai tajwid, ikhfa, idhar, idgham. Kalau hadis qudsi. Sedangkan Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkan Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, maksudnya dibaca dengan bacaan tartil dengan tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya, idharnya, kemudian mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, intinya ahkam tajwid. Sedangkan hadis qudsi tidak perlu ya, enggak perlu pakai gunnah, enggak perlu. Perbedaan berikutnya masih ada lagi? Mau nambah antum, seingat antum? Masih nambah lagi? Ayo. Naam, apa itu? Al-Quran, hadis qudsi, Naam, ahsan. Kalau hadis qudsi
per hurufnya tidak ada nilai pahala secara dalil. Sedangkan Al-Quran dinilai dengan pahala. La naqul alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, kami tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Satu huruf dihitung semuanya alif lam mim la. Tapi apa? Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Masing-masing dinilai pahala. Jadi intinya kalau membaca hadits qudsi itu tidak ada dalil yang menunjukkan secara nas bahwasanya per hurufnya dapat pahala. Tapi Al-Quran dapat. Ada lagi Hizam? Naam. Kalau hadits qudsi bacanya tidak perlu ta'awud, enggak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan baca Al-Qur'an disyariatkan. Fasta'id billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perbedaan selanjutnya masih ada, Royhan? Apa? Nah, ini juga termasuk perbedaannya. Termasuk perbedaan berikutnya, kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan hadits qudsi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu termasuk di antara perbedaannya juga. Masih ada lagi? Apa? Naam. Kalau hadits qudsi bisa dipalsukan, sehingga ada hadits qudsi yang palsu ada. Riwayat-riwayatnya ada yang tidak tidak sihah istilahnya, ada yang dhaif sehingga hadisnya ada yang palsu, hadis qudsi. Sedangkan Al-Qur'an enggak bisa dipalsukan. Setiap kali ada orang yang mau memalsukan ketahuan. Paham ya? Itu di antara perbedaannya. Wa illa mungkin masih ada yang lain, itu cukup. Untuk sementara cukup perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Wa qala Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih, sama hadis qudsi. Dan berkata Anas siapa ini? Anas ibn Malik Abu Hamzah. Gelarnya apa gelarnya? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun itu? Nah, masyhur sinin, 10 tahun. Beliau ini sahabat yang mulia, terlahir dari seorang perempuan yang mulia juga, sahabiah jalilah. Pemberani. Kemana-mana bawa semacam pisau kecil itu ya. Nah, ketika ditanya untuk apa membawa pisau? Laudana minni ahadun minal musyrikin la baqatu batnah. Kalau seandainya ada salah satu musyrikin dekat kepadaku, akan aku robek-robek perutnya katanya. Siapa ibunya Anas bin Malik ini? Antum tahu? Belum? Antum tahu? Naam, ahsan. Ummu Sulaim. Rumaisah bintu Milhan. Sahabiah jalilah Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim waktu itu menikah dengan bapaknya Anas bin Malik, Malik bin Nadhr. Paham ya? Hanya saja bapaknya meninggal atau mati waktu itu ketika pergi ke Syam. Ya kan? Kemudian setelah itu Ummu Sulaim dinikahi oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah Al-Ansari. Maharnya apa maharnya? Izam Islam. Maharnya masuk Islam. Nah, itu kisahnya sangat mengharukan ya, barakallahu fik. Syahidnya di sini adalah keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga penyebutan hadits qudsi. Dari Nabi SAW yarwihi an rabbih. Beliau meriwayatkan dari Rabbnya Subhanahu wa ta'ala dari hadits qudsi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi SAW yarwihi an rabbikum, sama hadits qudsi. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Rabb kalian, hadits qudsi juga. Kita ambil hadisnya ya. Nanti penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Abu Raja muhaddits Imam Thiqah. Abu Raja muhaddits Imam Thiqah, Qutaibah bin Sa'id, termasuk gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far Abu Ishaq Al-Ansari, Imamun Hafidz Thiqah. Ini semuanya kalau antum ingin merujuk terjemahnya di kitab Siyar ya, Siyar Alamun Nubala, karya Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih.
Wa illa yang paling simpelnya kalau antum punya kitabnya itu takrib. Jadi kalau antum ingin melihat nama-nama para rijalul hadis dan juga kedudukannya, yang paling ringkas itu kitab Takribut Tahdhib. Takribut Tahdhib itu ringkasan di Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib ringkasan di Tahdhibul Kamal. Dan kita lewati ya dalam mustalah ya. Tahdhibul Kamal karya siapa? Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Mertuanya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Kemudian diringkas oleh Al-Hafidz menjadi Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib diringkas oleh Al-Hafidz menjadi apa? Takribut Tahdhib, satu jilid yang biasanya ada yang punya biasanya ya. Di maktabah-maktabah itu satu jilid aja, itu biasanya ringkas. Biasanya para santri kalau di Dammat waktu itu ketika belajar seringnya bawa yang satu jilid itu. Karena apa? Karena simple, bisa dibawa kemana-mana. Wa illa kalau ingin mendalam dan panjang lebarnya di Tahdhibul Kamal atau Tahdhibut Tahdhib. Itu nanti sebutkan seorang perawi, misalkan Sufyan Ibnu Uyainah yang meriwayatkan dari beliau siapa aja orangnya semua sebutkan. Kemudian beliau meriwayatkan dari siapa aja sebutkan juga. Tapi kalau Takribut Tahdhib ringkas sekali. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Haddatsana Ismail bin Ja'far Abu Ishaq Al-Ansari imamun hafidz thiqah. An Abdullah bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Adawi. Abdullah bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Adawi imamun muhaddits hujjah. An Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar, sahabat yang mulia, putra daripada seorang khalifah yang mulia, yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahadditsuni mahi. Ini kisahnya mengharukan juga ini. Kisah yang menunjukkan bahwa semangatnya para sahabat dahulu itu kalau hadir di majelis ilmu itu bukan sendirian, ngajak anaknya, bapak sama anaknya hadir bareng. Masya Allah, ini memang sangat berpengaruh sekali ya. Kadangkala orang tua itu pengennya anaknya itu pandai, pinter, paham agama, tapi dianya nggak mau gitu loh, nggak mau hadir, nggak mau belajar juga, pengennya anaknya yang belajar. Itu kadangkala kita katakan salah juga. Bisa dipahami ya? Karena apa? Karena anak akan menjadi baik itu biasanya dia melihat cerminnya. Tahu cerminnya? Nah, kalau cerminnya jelek, cerminnya patah-patah, pecah-pecah, walaupun seganteng apapun anak itu bercermin, nampaknya apa? Tidak bagus. Maksudnya kalau pengen anaknya baik, anaknya bagus, orang tuanya pun juga harus bagus juga. Paham ya? Nah, sadar diri, sadar posisi. Nah, ini penting sekali. Nanti kisahnya sangat mengharukan ini kisahnya ya. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ada dari pohon-pohon ini satu pohon yang daunnya itu tidak berguguran. Wa innaha mathalul muslim, yang mana itu permisalannya seperti orang muslim, orang mukmin yang kokoh imannya. Fahadditsuni mahi, maka kabarkan kepadaku pohon apa itu. Ini pertanyaannya waktu itu. Di situ hadir Ibnu Umar dan juga Umar Khattab bapaknya. Kemudian ada para sahabat yang lainnya juga di situ. Paham ya? Ada para sahabat yang lainnya sehingga apa? Sempat waktu itu Ibnu Umar itu terpetik di benaknya bahwasanya pohon kurma. Tapi beliau enggak jawab gitu loh. Disebutkan dalam syarah Ibnu Utsaimin terhadap Sahih Bukhari, ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari itu kitabul ilm juga. Itu karena beliau malu. Kenapa malu? Karena di situ ada para sahabat yang lebih apa? Lebih kibar, dalam arti lebih tua usianya dan juga lebih banyak ilmunya lah. Sehingga kalau ingin menjawab itu beliau malu. Padahal yang terpetik di benak beliau itu benar itu loh, pohon kurma. Itu di antara alasannya. Kita lihat di sini. Fahadditsuni mahi, maka kabarkan kepadaku pohon apa itu? Fa waqa'an nasu fi syajaril bawadi. Waktu itu manusia, maksudnya jamaah yang ada di situ, terpetik di benak mereka itulah pohon-pohon yang ada di lembah atau di wadi-wadi. Paham ya? Nah, dataran yang banyak pepohonan di situ dan biasanya barakallahu fiik ada airnya yang apa? Yang di sekitar situ. Paham ya? Lembah-lembah lah. Mafhum? Naam.
Jadi waktu itu terpetik di benak manusia yang lain yang ada di situ, jangan-jangan pohon ini, jangan-jangan pohon itu yang ada di lembah atau wadi tadi. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, dan waktu itu terpetik di benakku, bahwasanya itu adalah pohon kurma liat. Tapi enggak diucapkan oleh beliau. Beliau enggak jawab waktu itu. Ini riwayatnya diambil satu riwayat yang pendek loh, yang panjang lagi nanti beliau cerita kepada bapaknya, kepada Umar bin Khattab, bahwasanya tadi itu sebenarnya aku mau jawab dan aku tahu jawabannya pohon kurma. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya tadi kamu menjawab, niscaya itu lebih aku sukai daripada kata wa kata. Lihat itu. Tapi itu riwayat yang satunya ya, yang panjang ya. Kita lihat yang di sini. Fastahnya itu kemudian aku malu. Nah ini yang diambil istinbat para ulama, sebabnya karena malu. Jadi Ibnu Umar itu sudah ada di benak pikirannya itu pohon kurma itu mau jawab. Tapi karena beliau malu, akhirnya beliau tidak menjawab. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, haditsna ma hiya Rasulullah, qala hiya an-nakhlah. Akhirnya para sahabat yang hadir di majelis tersebut berkata, sampaikan kepada kami, pohon apa itu ya Rasulullah? Qala hiya an-nakhlah, itu pohon kurma. Paham ya? Pohon kurma. Di situ menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya termasuk tata cara yang terbaik dalam mengajarkan ilmu adalah soal dan jawab. Jadi antum jangan pernah takut karena suka ditanya, mau belajar takut karena suka ditanya. Justru ketika orang ditanya itu akan mendapatkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama faedah yang baru kalau dia belum tahu jawabannya. Kemungkinan yang kedua dia akan apa? Akan mengulang kembali faedah yang pernah terlupakan. Paham ya? Kemungkinan yang ketiga akan melatih dia untuk berani. Paham ya? Nah, karena ditanya dalam kondisi mendadak gitu loh. Siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Ibnu Umar? Siapa namanya Ibnu Abbas misalkan. Itu kan posisi pertanyaan. Nah, dengan adanya thariqah as-su'al wal jawab itu lebih apa? Melekat di dalam benak pikiran biasanya. Makanya antum lihat hadis kedua, hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua itu, Jibril alaihissalam bertanya kepada siapa? Rasulullah SAW tentang apa? Iman, tentang Islam, iman, ihsan, kemudian berkaitan masalah hari kiamat. Lihat, as-su'al wal jawab. Sehingga jangan pernah minder takut karena suka ditanya. Wah, kalau duduk nggak mau di depan, di belakang aja lah. Lah kenapa? Nanti ditanya. Paham ya? Jangan. Justru dengan adanya as-su'al wal jawab itu semakin apa? Semakin membuat melekat dalam ilmu tersebut. Nah, ini disebutkan para ulama, dijelaskan juga oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih di dalam ta'liqat beliau terhadap Sahih Bukhari. Dalam kitab Al-Ilm di sana dijelaskan juga bahwasanya termasuk tata cara belajar yang terbaik adalah as-su'al wal jawab. Jadi ada seorang guru menyampaikan pertanyaan, nanti muridnya menjawab. Mafhum? Nah, ini mungkin yang kita ambil, penjelasannya masih panjang juga di sini. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, menurut Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana, akhbarana, anba'ana itu satu makna. Bahkan sami itu juga satu makna. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.